Ikhlas, sungguh hatiku ikhlas untuk melangkahi jalanmu. Ikhlas, sungguh aku pun pasrah hanya padamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, amalan surga idealnya membawa pelakunya ke dalam surga. Tapi ini ada amalan surga namun membawa pelakunya kepada neraka. Nauzubillah. Apa amalan itu sebenarnya? Di dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang yang ahli membaca Al-Quran. Kemudian diajarkan Al-Quran itu kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian di akhirat nanti ia meminta kepada Allah untuk dimasukkannya ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, karena ketika di dunia aku telah mengajarkan Al-Quran. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, engkau berbohong. Engkau lakukan itu di dunia, mengajari orang membaca Al-Quran, menyebarkan Al-Quran kepada orang-orang di sekitarmu. Itu bukan karena aku, tetapi supaya engkau diberi gelar qori atau orang yang ahli di dalam Al-Quran. Sekarang masuklah engkau ke dalam nerakaku. Kemudian yang kedua, orang ini di dunia pandai bersedekah, dermawan. Kemudian ketika berhadapan dengan Allah, ia meminta dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, karena aku di dunia telah beramal menyebarkan ajaranmu dengan banyak bersedekah. Kemudian Allah pun sama menjawab, engkau berbohong. Engkau lakukan itu semua bukan karena aku, melainkan agar engkau memperoleh gelar dermawan. Masuklah engkau ke dalam nerakaku. Kemudian yang ketiga, orang berjihad di jalan Allah. Dia wafat, mati syahid. Idealnya harusnya masuk ke dalam surga. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah, Allah juga sama menilai, karena Allah Maha Tahu. Kadzabta, engkau berbohong. Engkau lakukan itu supaya engkau mendapat gelar pahlawan. Pemirsa yang dirahmati Allah, amal ini tidak salah, tetapi yang salah adalah niatnya. Kemudian inilah pula yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu seperti kerangka yang mati. Dia hidup karena ada ruh keikhlasan di dalamnya. Maka jika kita beramal, sebenarnya amalan kita masih dalam keadaan mati di sisi Allah. Dia hidup karena ada ruh keikhlasan di dalamnya. Makanya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain mengisyaratkan kepada kita, semua kita merugi, semua kita celaka, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pun celaka, kecuali orang yang berilmu. Pun dengan orang berilmu, dia pun akan celaka, kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Di ujungnya Imam Al-Ghazali sampaikan, orang yang beramal pun akan celaka, kecuali orang yang mengikuti ikhlas di dalam amal-amalnya. Marilah kita selain beramal, kita periksa diri kita. Untuk siapa dan untuk apa kita lakukan amal itu? Bukankah kita diciptakan, diperintahkan untuk mengikhlaskan diri kepadanya? Mukhlisina lahuddin di dalam surat Al-Bayyinah. Marilah kita tengok kembali amal-amal kita. Semoga amal-amal kita lakukan ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari pandangan makhluk. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.